warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, kita perlu mengadakan evaluasi kegiatan proses belajar mengajar jarak jauh atau daring untuk pertemuan yang pertama. Perhatikan, untuk tugas pertemuan pertama bisa kalian lihat sebagai berikut. Evaluasi pembelajaran daring materi bahasa Indonesia kelas 10 IPA dan IPS. Kata pengantar, secara umum proses belajar mengajar atau PBM dengan metode daring bertujuan untuk menjawab permasalahan proses belajar mengajar secara luring atau tatap muka. Karena darurat COVID-19, masyarakat diharapkan dapat memahami dan melaksanakan proses belajar mengajar secara daring dengan prinsip anak kita sehat, belajar tidak harus student center learning, siswa harus lebih inovasi, kreatif, dan aktif. Proses belajar secara daring sebagai tindak lanjut dari usaha pencegahan dan mitigasi yang efektif atas wabah yang telah menjadi pandemik. Kebijakan proses belajar mengajar secara daring, sebuah kebijakan yang tepat, dikenal dengan nama Learning from Home atau LFH. Apa alasan belajar menggunakan metode daring? Alasan proses belajar menggunakan metode daring, jika selama ini manusia dipaksa hidup dalam suasana cepat, kerja tanpa henti, kerja, target perekonomian dalam sistem kompetisi tidak henti, namun wabah virus COVID-19 memaksa manusia modern untuk sejenak bernafas, sejenak berhenti dari pusaran sistem, serta dipaksa berhenti dari rutinitas untuk memaknai apa yang sebenarnya dicari dari kehidupan ini. Lebih baik anak saya bodoh daripada harus jadi korban COVID-19. Untuk mencegah kebodohan, ada pembelajaran jarak jauh, anak sehat dan tetap pintar. Wabah pandemik akibat penyebaran virus corona menyebabkan hidup tidak normal. Pembelajaran di masa COVID-19 tidak sekedar menghabiskan materi pelajaran, pengumpulan tugas-tugas. Model pembelajaran daring bisa dilakukan dengan Vcom, video conference, bahan ajar online. Pemakaian teknologi pun tidak boleh asal-asalan, membuat tugas-tugas menumpuk, memberi ruang gerak siswa bereksplorasi, memudahkan interaksi dan berkolaborasi, menyiapkan layanan individu tanpa henti. Apa manfaat proses belajar secara daring? Manfaat proses
mengajar secara daring. 1. Seluruh program baik IPA maupun IPS memiliki payung hukum pembelajaran daring baik siswa, guru, dan pengelola pendidikan, yakni Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36.962 MPK AHK 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Yang kedua, wabah pandemi COVID-19 menjadi titik tolak kebangkitan penggunaan teknologi informasi dalam sistem pembelajaran yang disebut Learning from Home atau LFH dengan menggunakan media aplikasi baik low-tech maupun high-tech seperti WA, email, Zoom, Skype, dan Google Meet. Apa tujuan daring bagi bahasa Indonesia? Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia 1. Pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 semester ganjil dan genap berjalan sesuai dengan kalender pendidikan SMA Negeri 57 Jakarta. Dengan model pembelajaran daring, siswa dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara online atau daring dari rumah untuk menghindari penyebaran wabah pandemi COVID-19. Mempersiapkan siswa di era digital, proses belajar di sekolah dengan tatap muka atau luring, kontribusi terhadap keberhasilan anak di masa depan hanya 30%. Di luar masih ada penentu keberhasilan anak masa depan 70%. Maka pembelajaran harus lebih rileks, rajin menyusun tugas, rajin mengirim tugas dengan tepat waktu, lebih banyak waktu untuk belajar. Yang keempat, materi bahasa Indonesia kelas 10 diikuti oleh seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 57 Jakarta dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, 10 IPA 1 jumlah siswa 40 siswa. 10 IPA 2 jumlah siswa 40 siswa. 10 IPA 3 jumlah siswa 40 siswa. 10 IPS 1 jumlah siswa 40 siswa. 10 IPS 2 jumlah siswa 40 siswa. Dan 10 IPS 3 jumlah siswa 40 siswa. Sehingga jumlahnya ada 240. Maka kita dari segi absen yang lebih mudah kita evaluasi. Untuk kelas 10 IPS 1 materinya laporan hasil observasi. Jumlah siswa 40 siswa, mengisi absen 21 siswa, tidak mengisi absen 19 siswa. Nah, ini kalau kita perhatikan foto yang mengisi absen yang benar dari 21 siswa yang mengisi absen hanya 5 siswa. Yang mengisi absen tidak benar ada 16 siswa. Kemudian 10 IPS 2. Materinya laporan hasil observasi, jumlah siswa 40 siswa, mengisi absen 24 siswa, tidak mengisi absen 16 siswa. Dari 24 siswa yang mengisi absen, 9 siswa, perhatikan gambar foto, yang mengisi absen benar 9 siswa, 15 siswa tidak benar mengisi absennya. Alasannya tidak mengenakan seragam sekolah, foto kecil, ada gambar lain, foto miring, foto dikirim palsu, foto guru SMA 57,
foto yang dikirim bukan orang. Kemudian 10 IPS 3. Jumlah siswa 40 siswa, mengisi absen 12 siswa, tidak mengisi absen 28 siswa. Dari 12 siswa yang mengisi absen benar hanya 2 siswa. 10 tidak benar mengisi absennya. Alasannya tidak mengenakan seragam sekolah, foto kecil, foto miring, foto yang dikirim palsu, foto gurunya dan bukan orang yang dikirim. 10 IPA 1, jumlah siswa 40 siswa, mengisi absen 31 siswa, 9 orang tidak mengisi absen. Dari 31 siswa yang mengisi absen, lihat gambar. Yang mengisi absen benar 12 siswa, 19 siswa tidak benar mengisi absennya. Alasannya sama, tidak mengenakan seragam sekolah, foto kecil, ada gambar lain, foto miring, foto yang dikirim, foto gurunya bukan foto siswa, dan foto yang bukan selayaknya. 10 IPA 2, jumlah siswa 40 siswa, mengisi absen 6 siswa, 34 tidak mengisi absen. Dari 6 siswa yang mengisi absen, lihat gambar. Yang mengisi absen benar hanya 5 siswa. 1 siswa tidak benar mengisinya. Alasannya sama, ya, tidak mengenakan seragam sekolah, foto kecil, foto miring, foto yang dikirim palsu. Kemudian yang terakhir kelas 10 IPA 3, jumlah siswa 40 siswa, 28 absen mengisi absen, 12 siswa tidak mengisi absen. Dari 12 siswa yang mengisi absen, lihat gambar. Yang mengisi absen benar 13 siswa, yang mengisi absen tidak benar 15 siswa. Alasannya sama, tidak mengenakan seragam sekolah, foto kecil, ada gambar lain, foto miring, foto yang dikirim palsu. Perhatikan, sekolah bukan sekedar menciptakan orang tidak tahu menjadi tahu. Sekolah juga menciptakan orang berperilaku negatif jadi positif. Dimanapun, di sekolah, di keluarga, di masyarakat, maupun di dunia kerja membutuhkan pengetahuan dan tingkah laku positif yang sering disebut disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin itu D-nya datang tepat waktu, I-nya isi daftar hadir, S-nya siapkan pekerjaan, I-nya ingat berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan, kemudian P-nya pulang tepat waktu, L-nya laporkan hasil pekerjaan hari ini, I-nya ikuti tata tertib yang ada, dan terakhir N-nya adalah norma agama jangan dilanggar. Ingat, tunjukkan bukan lebih baik dari yang lain, tetapi tunjukkan pada diriku sendiri. Saya lebih baik dari yang kemarin. Kemarin SMP, sekarang SMA harus lebih baik. Besok perguruan tinggi harus lebih baik dari hari ini. Nah, ini contoh gambar siswa yang mengisi absennya tidak sesuai dengan perintah. Demikian, terima kasih. Hasil evaluasi untuk materi yang pertama. Untuk masuk ke materi yang kedua, mari kita bicarakan. Apabila ada kesulitan, tanyakan. Jangan sampai diam, karena pada dasarnya pendidikan itu menghilangkan rasa malu, rasa minder, rasa rendah diri.